Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Lupa pula batu. Memang cantik batu manikam, dibeli di kota Malang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati Sijunjuang, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPRD, Bapak Wali, Bapak Ketua Pemuda Pancasila, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Nampak tamu fasalli, salatlah. Ada orang nan haratonya banyak, nyobangun masjid gadang, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Indak diterima. Sebab apa? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata, gugur segala amal, sedekah, zakat, haji, umrah, sedekah anak yatim, fakir miskin, hilang kalau tidak salat. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Sudah kita kasih tahu, sudah didoakan, tak juga, berarti terbuka pintu liang lahat. Takut ibu-ibu jadi janda, camehnya. Bapak-bapak yang istrinya belum sholat, dikhawatirkan mengandung, tidak dibawa bayinya sholat, dinyanyikan lagu macam-macam. Heran, kenapa anak ini macam tuyul? Karena maknya kuntilanak. Tapi yang hadir ini alhamdulillah semuanya suaminya sholat, istrinya sholat, pemimpinnya sholat. Suami saya itu dulu tak sholat Pak Ustadz, tapi setelah mendengar ceramah Buya Ustadz Abdul Somad, kini nyola sembahyang. Alhamdulillah. Sembahyang apa? Idul Adha. Idul Fitri tidak aja tiba. Makanya tiba Idul Adha, dia membawa kupon ambil daging kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat ini tiang. Tiangnya adalah salat. Masjid awak rancak, bagus, cantik. Tapi kalau tidak ada tiang-tiang yang kokoh iko, layak tok kau bisa tagak kalau tidak ada tiang. Kau mau tiang juga gadang-gadang. Kau doa masyarakat tiang kau gadang. Supaya apa? Ada sampai bersandar. Yang bersandar di dinding jangan tersinggung. Kalau mau ikut ceramah Ustaz Abdul Somad, kuncinya nampak tamu jangan sakit hati. Sebab ada beberapa jamaah yang sakit hati balik mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ketek di Sijunjuang, apa nama? Kamang Baru. Anak-anak ketek di Sijunjuang di Kamang Baru sholat. Ma buktinya, kau anak ketek. Iko memang sengaja dipasang atau? Anak-anak ketek pakai surban, pakai jubah, pakai peci, pakai baju kaos, menteri olahraga.
Mau pakai jubah, mau pakai peci, mau pakai kaos, mau pakai celana, yang penting sholat, bukan somat. Sholat. Ibu mau tidak punya suami yang kaya? Mau. Hartanya banyak? Mau. Ganteng tapi tidak sholat. Banyaklah jamaah bercerita gambo, Buya, ambo sangko dulu kalau menikah jenyo sanang ambo, di otonyo mahal, rumahnya gadang, pitinya banyak. Rupanya tidak ada kebahagiaan Buya, suami ambo tidak sembahyang. Wah rasanya Bu, rasa lalok juga biutan. Maka fit and proper test yang pertama adalah fasal sholat. Ini ambo disiko sesudah tausiah khutbah Jumat. Jadi ambo tanya ke panitia, biasanya di satu tampek itu kan satu saja. Kalau khutbah saja. Kalau tausiah saja. Mangalo masaji kamang baru. Mangari masaji kamang baru ko ambo khutbah jo tausiah. Sebab sholat Jumat indah doa ma'amah. Jadi ibu-ibu ini mau juga ikut pengajian, maka dibuatlah sebelum sholat Jumat. Kok Pak, aslinya pengajian kau untuk ibu-ibu, tapi de ibu-ibu kurangnya solihah diizinkannya Pak Tibu. Mudah-mudahan ibu-ibu kau masuk surga saja. Kalau ada laki-laki jo padusi baduo, laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian masuk surga, bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, orang biasa, laki-laki jo padusi, sianan dulu masuk surga, laki-laki jo padusi, gitu. Nah laki-lakinya menjawab laki-laki masuk surga dulu. Nampak padusi menyambut padusi dulu. Kalau ada ikhtilaf, maka nanawak calia adalah dalil. Ma dalilnya? Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, inyo memandang ke belakang, dicaliaknya ke belakang, nampak tamu dicaliaknya adalah padusi. Kalau gitu nak masuk surga apa tamu, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ditanyanya, siapa kau padusi nak masuk surga? Bukan ulama, bukan nabi, orang biasa. Kenapa dia masuk surga duluan? Deinyo menjago anak yatim. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang namanya nyokan anak yatim, indah ada peduli ke anak yatim. Alhamdulillah, sejak Ustaz Selamat tausiah ke masjid kami, maka indah adolai anak yatim dan indah makan. Ada orang tempat kami Ustaz, ibu-ibu orangnya bakhil. Tapi sesudah dulu kalau nyoba sedekah 2000, sesudah Ustaz Selamat tibo, alhamdulillah dapat hidayah. Barangnya kini sedekah 2500. Yang penting ada perubahan. Kunci pengajian adalah ada perubahan. Saya mau pulang pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya berjilbabnya hanya saat pengajian, sesudah pengajian niko laloknya pun pakai jilbab. Yang sebelumnya pelit, bakhil, setelah pengajian ini menjadi orang yang dermawan insyaallah. Amin. Semua ibadah-ibadah awak iko, tujuan daripada ibadah adalah berubah. Taubat, hijrah, tausiah, khutbah membuat orang berubah dari yang tak baik menjadi baik. Ambo yakin nanado di muka, di belakang, kanan, kiri ambo ko sadonya orang baik-baik, dan sesudah iko menjadi orang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Masa iko nampaknya gadang, dari luar nampaknya gadang, tapi sesudah awak masuk ke dalam sampai terasa. De aku, de urangnya banyak melimpah ruah sampai keluar tagak bantu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bantu iko lah umat Islam solat subuh berjamaah,
tandonyo indaklah mulai Palestina akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Kanan, kiri, muka, belakang, penuh melimpah ruah, dipasang puluh ada tenda-tenda di luar. Nan jadi masalah, ndak bisa dipasang layar siang. Kalau malam orang ndak saja mendengar suara Ustaz Somad, bisa dicaliaknya muka Ustaz Somad, dipasang layar di luar pakai infocus. Kini ndak bisa, siang-siang dipakai infocus tarang, ndak nampak muka orang. Nah, jadi akhirnya apa-apa tuh main tai dari balik dinding-dinding. Untunglah Mas Haji Kamang kok dindingnya berlubang. Baru awak paham manga dinding kau dibuat berlubang supaya mudah awak main tai muka ustaz. Wah, bentuk Ustaz Somad tua ang calia tadi. Antang kadang-kadang bule, kadang-kadang tajam. Yalah bentuk dindingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia salat maka insyaallah fasalli, maka salatlah. Muru auladakum bis shalah, suruh anak salat wa hum abna'u sab'a. Anak mulai disuruh salat umur 7 tahun. Bara umur anak ustaz kini lupa seboleh tahun. Eko nang ganteng kok 9. Makin turun. Itu yang pakai sorban 7 tahun. 7, 9, seboleh 7 tahun suruh sholat. Bilanya menghafal iftitah, bilanya menghafal fatihah, bilanya menghafal qul huwallah. Maka sebelum 7 tahun inyo indak bisa membaca Quran, disuruhnya buka Quran, ndak dapatnya membacanya, ndak tahunya huruf, tapi nyo hafal. Dek apa? Amaknya selalu mandangakan ayat-ayat Al-Quran. Pagi-pagi sambil masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang masak. Di apa ayat itu sahabat? Ada nama bos itu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Jangan meminta ke pokok kayu, jangan meminta ke batu, jangan meminta ke hantu. Memintalah kepada Allah. Allahus samad. Sia Allah itu lam yalid, inyo indak punya anak, walam yulad, indak inyo punya apa, indak inyo punya ama. Lam yalid walam yulad, indak beranak, indak berama, indak berbapa, indak beribu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dan setara dengan dia. Surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah di dalam. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kalau surat Ali Imran ada kata Ali Imran di dalam. Iz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kalau surat Al-Lahab ada Abu Lahab di dalam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau surat An-Nas ada An-Nas di dalam. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas ndak ada nama Al-Ikhlas itu di dalam. Sebab apa? Sebab orang nan ikhlas indak disabui namanya, indak disabui jasanya. Sia orang nan paling disabui-sabui dari tadi Abdul Somad. Protokol menyabui. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Pak Bupati menyabui, terima kasih banyak kepada Buya Awak Ustaz Abdul Somad. Jamaah, tapi di luar Mas Haji ada orang nan indak dapat tampik duduk, nan indak dapat masuk, hatinya bersih dan ikhlas, inyo indak ada disabui-sabui, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak masuk surga dek doa ini. Allahu Akbar. Nah, itu cara menyenangkan hati orang nan indak dapat masuk.
Abdul Somad nah dia gi pentas, dia gi meja, dia gi mikrofon, tausiah di dalam masjid Kamang baru. Tapi mungkin pahala Abdul Somad lebih hilang. Dek apa? Dek ria. Apa arti ria? Ditonton orang. Dek sum'ah. Apa arti sum'ah? Didanga-dangakan orang. Habis sado amalnya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati awak sadonya insyaallah. Kalau ingin mencari orang ria, indak ria, maka carilah ba'anya solat. Ba'anya solat. Kalau sama solat ini dicari orang, indak dicari orang, itulah orang nan selamat hatinya dari ria. Kalau sama ayat ini di kamarnya surang dengannya di masjid, sama ayatnya, itulah orang nan sama dipandang Allah Ta'ala. Orang banyak nak bantu itu. Kalau di masjid solat tahiyatul masjid banyak pula orang usolli sunnatan tahiyatul masjid Allahu akbar wal maghdubi alaihim waladdallin amin yasin wal qur'anil hakim. Oh panjang ayatnya, lama tagaknya. Tapi kalau surangnya di kamar kul huwallah iftitah sama fatihah satu nafas. Berarti awak alun sampai ke makam ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Nomor 2 iman. Nomor 3 Islam. Paling rendah Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan dipandang, memandang Allah. Tapi awak tidak bisa memandang Allah. La tudrikul absaru. Allah tidak dipandang mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah nan dapat memandang, mencaliak mata manusia. Wa huwal latiful khabir. Maka salatlah seakan-akan engkau sedang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat awak sadanya khusyuk karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan ambo tadi habis salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ambek koper langsung berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik oto talalo tajago alun jutibu. Lalu kemudian sampai, kalau saat berangkat menemui manusia kita katakan la haula wala quwata illa billah, maka di saat mengangkat tangan takbiratul ihram itu pun kita juga mengatakan demikian. Sebelum kita takbiratul ihram, maka kita serahkan semuanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian angkat tangan, Allahu akbar. Di apa takbirnya panjang? Ada imam itu takbirnya pendek saja, Allahu akbar. Tapi ada imam itu takbirnya panjang, Allahu akbar. Kalau imam takbirnya panjang, berarti niatnya di dalam takbir. Niatnya di dalam takbir. Salat apa? Salat Jumat. Usolli fardal Jumat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaataini. Ada apa qadha? Ada. Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Ampe iko di dalam takbir, maka takbirnya panjang. Allahu akbar. Kalau ada imam yang takbirnya pendek, Allahu akbar, berartinya berniatnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram lah dipasangnya. Amboko salat Jumat 2 rakaat jadi makmum adaan karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Tidak salah. Ustaz Imam, ambo pakai mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Maka kalau ambo salat Allahu akbar, yang di dalam takbiratul ihram sah. Sebelum takbiratul ihram sah. Nandak sah,
Urang nan pikirannya kacau balau, habis buka WhatsApp, habis nonton YouTube, habis mengecek je orang, masuk ke masaji, pikirannya tak kama-kama. Allahu Akbar. Sesudah itu berarti, kau sembahyang apa kau? Jumaat apa zuhur? Jumaat saya lah. Tidak sah. Itu maka sebelum sholat tu awak baca kul a'udzu birabbin nas dulu. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril was. Sebab datang setan berbisik-bisik. Tukar aja setan. Maka kalau ada orang berbisik-bisik berarti dah. Bukan aja setan, tapi bukan satu orang yang berbisik itu. Setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nama bisik itu dua, minal jinnati wan nas. Jin dari kalangan jin, nas dari kalangan manusia. Lalu kemudian ada puluh orang sebelum sholat menyebut, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang aku maksud ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu juga yang kutuju ya Allah. Astaghfirullahalazim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nama niat itu namanya buya. Niat di dalam takbiratul ihram, tidak bersuara, tidak berbunyi. Lalu yang usolli tadi, usolli bukan niat. Usolli itu apa? Usolli tadi adalah menguatkan niat. Jadi kalau ada orang namanya jangan pakai usolli. Memang usolli bukan niat. Niat itu di dalam. Tapi kadang di dalam kau berkata-kata. Maka untuk menguatkan hati awak, maka awak sabikan. Salat apa kau? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Arba'a raka'atin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Kalau orang memahami hakikat ini tidak akan saling mengejek. Nan pakai usolli, solatnya sah. Nan tidak pakai usolli, solatnya sah. Sebab hakikat niat ada di dalam hati. Mengapa pakai usolli? Untuk menguatkan hati. Mengapa tidak pakai usolli? Ambo hati ambolah kue. Nan lemah itu ekonomi. Misalnya ada orang namanya bantu itu. Ustaz Somad, ambo kadang-kadang pakai usolli kalau sedang hiruk pikuk berkecamuk datang ini segala macam, hati ambo lemah, ambo pakai usolli. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hati ambo sedang tenang, sedang kue, masuk Allahu Akbar. Karena hakikat niat ini masyarakat berkelahi gara-gara usolli. Nan sebelah kau pakai usolli, nan sebelah kau hindak pakai usolli. Nan tak pakai usolli mengejek nan usolli, nan usolli mengejek hindak berusolli. Nan berusolli gadang-gadang suaranya mengejek nan tak pakai usolli. Usolli fardhul maudi. Nan sebelah kau pula mengejek nan pakai usolli, ndak pakai usolli. Nan tangah kok preman baru tobat dan iko sholat inyo nampak tamu. Inyo baru tobat mandangan ceramah Abdul Somad di Masjid Kamang Baru. Itu pun inyo ndak tibo. Makanya tahu, makanya di mana danga? Inyo danga dari streaming channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inyo tonton, dipikir. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara sengaja. Kita akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa adalah sholat. Tobatnya. Kalau gitu ambil tobat. Painnya ke masjid sholat asar, sholat Jumat talambek pulau. Masuknya sholat asar. Itu sholatnya nampak tamu. Ini tagak di tengah. Dan sebelah kiri usolli. Dan sebelah kanan indah bau usolli. Bacakak ke dua orang itu. Akhirnya keceknya. Di luar masjid kami rukun, kami damai, ampe urang kami damai, cie 2 3 ampe. Apa? Majelis gapli. Iko di dalam masjid, imamnya surang, makmumnya 2, nampak tamu usolli, nangka 2 indah, ambola makmum nangka 3, bacakak pula orang. Kalau begitu bantuknya, elok ndak usah awak sholat. Orang yang mulai tobat
menjadi tidak tertarik ke masjid karena orang bacaka di masjid. Dan itu indah ado di Kamang Baru. Sebab orang Kamang Baru orangnya orang-orang yang moderat. Betul? Pakai usoli sah. Kami kok moderat, kami no moderat bu ya. Kami tidak mempermasalahkan perbedaan. Bagaimana moderatnya? Yang sholat silakan, yang nggak sholat juga nggak apa-apa. Wah, itu bukan moderat, itu mudorot. Ada saatnya kita boleh berbeda, tapi ada saatnya kita tidak boleh berbeda. Adapun masalah sholat, maka tidak ada tawar menawar. Kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib sholat. Tapi kalau dia tidak mau bersyahadat, maka tidak ada kewajiban sholat. Kita ini sadonyo hampir semuanya bukan mu'allaf. Artinya apa? Apa awak, amma awak, datuk awak memang sudah orang Islam. Bumi Minangkabau adalah bumi para alim ulama, maka awak jago anak keturunan awak supaya negari iko tetap menjadi negerinya muslim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasalli, maka salatlah. Kalau ada orang mati kayu, rumahnya gadang, mobilnya mewah, pitinya banyak, mati. Ambo rasanya lah banyak jo mengiring jenazah mati. Alun pernah ambo calia orang Islam mati membawa kartu kredit. Alun adole. Ambo manta jenazah mencaliat liang lahat masuk ke dalam. Nam dibawa adalah solat subuh. Nampak tamu kalau awak jago lalu solat sunat wudhu. Ambo panik buya. Indak tahu ambo solat tahajud jam 2. Pulang karajo jam 2 balik. Sejam sebelum azan subuh usahakan bangun. Bisa bangun sejam sebelum azan subuh? Dari bunyinya ndak yakin. Bisa usahakan awak jago lalu sejam sebelum azan subuh? Insya Allah. Cuba beko malam. Nan Allah istiqomah, alhamdulillah. Lan Allah mencuba malam niko. Setel handphonenya jam ampe bangun nampak tamu salat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Nam pakai usolli. Nan indak pakai usolli, indak usah pakai usolli. Allahu akbar. Ayatnya ndak usah ayat 6 baru. Ayat 6 lama-lama saja. Apa tuh? Qul huwallah. Lah. Dua-dua rakaatnya pakai qul huwallah ndak sah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa nan mudah dari bacaan Al-Qur'an. Kalau percaya kamu, indak percaya kamu Pak Kuat doh. Tanya Pak Kuat. Ndak percaya ke Pak Kuat, Pak Wali doh. Ndak percaya Pak Wali, Pak Dewan doh. Ndak percaya ke Pak Dewan, Pak Bupati doh. Ndak percaya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati doh. Ndak juga percaya, mati saya lah. Sesudah solat sunat wudhu, apa pahalanya solat sunat wudhu iko ya? Nabi mimbau Bilal. Bilal iko nama orang inyonan azan di masa Nabi. Muazin Nabi itu 2 orang. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Dan beko ibu-ibu ditanya di anak pulang sekolah, mama, apa? Tadi guru ambo bertanya di kelas, dibuatnya soal ujian agama. Sebutkan 2 muazzin Nabi Muhammad. Siapa namanya, Mak? Kalau mama dulu belajar nama muazzin Nabi itu cik saja, Bilal. Tapi tadi keciknya 2. Oh, itu maksudnya muazzin pertama, muazzin kedua. Nam pertama Bilal, nang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal iko orang Afrika Utara, iko Mesir, iko Sudan. Di antara Mesir dan Sudan kok ada kampung ketek namanya Nubia. Itulah kampung Bilal.
Orang Nubia kok warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Bilal bin Rabah iko miskin, susah, fakir, hamba sahaya, berkulit hitam, dimbau dek Nabi Muhammad SAW. Bilal, siko sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Ambodanga suara terampah angku di surga. Ambodanga kecek Nabi, aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Kresek 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 kresek. Hebatnya Bilal, inyo masih di dunia, sendalnya lah masuk ke surga. Maka weko kalau pulang ada ibu bapak dan sendalnya hilang, jangan bersedih hati, boleh jadilah masuk surga duluan. Bilal bin Rabah masih di dunia, tapi sendalnya sudah masuk ke dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Kalau tidak bisa awak buat siang, itulah maka awak buat malam, supaya ketika awak mati madu Allah ditanya oleh malaikat, pernah sholat sunat wudhu? Pernah aku dengar. Pernah sholat sunat wudhu? Dalam ceramah Ustaz Somad. Pernah sholat sunat wudhu? Pernah diajak Buya. Pernah sholat sunat wudhu? Indah. Mudah-mudahan beko malam awak masih idui. Bagi yang belum, usolli sunatul wudhu. Setelah sholat suruh wudhu, sholat sunat taubat, bukan taucu. Taubat. Dosa kita banyak. Dosa ibu, dosa bapak. Maka dosa kan bisa pakai istighfar Bu ya. Nggak, istighfar tidak cukup. Maka dalam hadis, mamin muslimin yudhnibu dzamban, ada orang nan dosonya banyak sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, maka ini sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Nan seelok-eloknya mandi taubat. Bantu apa mandi taubat? Basah sadunya. Sesudah mandi taubat, sunat taubat. Sesudah itu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesudah itu salat sunat tahajud. Nan saelok-eloknya 8 rakaat. Indak talok 8 rakaat, 6 rakaat. Indak kue 6 rakaat, ampe rakaat. Indak jua ampe rakaat, 2 rakaat. Sesudah itu kemudian sholat sunat hajat. Hajat awak banyak, hajat rasaki, hajat anak dapet jodoh, hajat supaya suami indak dilarikan pelakor, hajat supaya dibagikan Allah amanah. Lalu kemudian setelah itu ditutup dengan sholat witir, sependek-pendek witir cie, tapi nan biasa awak buat 3 rakaat, 2-1 elok, 3 rakaat cie salam elok, supaya tidak sama je sholat maghrib. Maka dibuat witir indah ada tasyahud awal, lapeh rakaat kedua langsung tagak, rakaat ketiga barulah salam. Sesudah itu awak pun membaca Quran, berzikir, indak lama tadanga suara tarhim dari masjid. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Lalu kemudian orang pun mendengar ada di masjid itu suara Quran. Wah, membaca Quran dari toa masjid awak dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai masjid di Kamang Baru. Begitu awak tiba ke masjid, tidak ada orang. Ada di masjid suara lambung kata. Mau orang tadi, jadi rupanya suara flash disk.
Tapi itu tidak terjadi di Kamang Baru, itu terjadi di kota-kota lain, entah di mana tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu setelah itu barulah tadanga suara azan subuh. Jadi kalau awak cubo nanambo sabuikan tadi itu tidak lama. Maka selalu dalam solat, dalam ayat, dalam hadis, dalam Quran, nampak tamu adalah solat. Fasalli li rabbika wanhar. Sesudah solat barulah berkorban. Jadi kalau solat itu ibadah badan, tagak badan, ruku badan, sujud badan, i'tidal badan, duduk antara sujud badan, salam badan sadonya. Tapi ada lagi namanya ibadah harta. Itulah cuma kok dua namo sabi di siko. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau salat kepada Allah, tapi kalau wanhar iko berkurban, motong sapi, kambing, maka dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Maka dalam salat, dalam ayat, dalam hadis selalu dibagi dua. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah dua, nang pertama ibadah badan, nang kedua ibadah harta. Ibadah badan sebagai contohnya salat, ibadah harta sebagai contohnya nan paling tinggi adalah zakat. Mudah-mudahan kita semuanya sudah bayar zakat. Amin. Sia saja nan dapat penghasilan 85 gram. Amin. Ingat 85 85 85 85. Jangan ambo sabui 85 keluar dari masjid Kamang Baru ditanya orang di rumah bara ni sob zakat 58 85 bara 85 gram. Jadi siasa jonan penghasilannya setahun 85 gram. Kami tidak pakai ameh bu ya, kami pakai piti. Iyo, maka suiknya piti. Mana tidak pakai dolar? Zaman Nabi tidak ada dolar. Mana tidak pakai euro? Harganan paling stabil tu ameh. Maka orang ama-ama awak dulu selalu tidak piti, tapi menyimpan ameh. Ini kalau pai undangan setengah kilo di telinga ya. Oh, subang, rantai, gelang, anting, cincin. Nan dibalik kangkung, tapi nan menunjuk cincin berapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indak salah. Jangan musabui cincin kau ibu-ibu langsung lu tangannya masuk ke jilbab saudanya. Ambo indak tahu, ndak nampak ambo, ndak ambo lihat dari siko. Dan ambo sabui iko adalah kebanyakan manusia. Maka manga disabui ameh sebab angka yang paling stabil di atas dunia adalah emas. Dolar melambung. Zaman dulu dolar 2.500 cek dolar. Ambo berangkat ke Mesir tahun 98, dolar tiba-tiba melambung dek krisis moneter 20.000 cek dolar. Kini 15.000. Jadi yang stabil itu adalah emas. Harga emas naik terus. Sedangkan dolar, euro, yen dan lain sebagainya tidak stabil. Itulah mengapa dalam emas ini yang dipakai adalah dinar. Dinar itu pitih zaman Nabi, perak namanya dirham, ameh namanya dinar. Sekeping uang dinar bareknya ampe 25 gram. Maka dalam hadis disabui, sia saja nan punya 20 keping, siapa saja yang punya 20 keping uang dinar, makanya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau satu keping uang dinar 4,25 gram, 20 keping adalah nisab zakat. Berapakah 20 keping uang dinar itu menurut gram sekarang? Hati-hati, ini masuk UAS, ujian akhir semester. Berarti 85 gram. Jadi kalau kini bara 1 gram sejuta sekian. Tapi de awak lah lamo kana jadi sejuta saya dah. Jadi 85 gram kali sejuta sama dengan 85 juta. Siapa saja yang punya penghasilan 85 juta,
maka dia mengeluarkan zakat 2,5%. Bayarkan ke Basnas Si Junjuang, Badan Amil Zakat Nasional Si Junjuang. Satu orang berzakat, andai satu bapak berzakat 100.000, penduduk Si Junjuang 200 sekian ribu, yang berzakat hanya 50%, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, yang membayar zakat 100.000 orang. Berapakah zakat Si Junjuang tahun ini? 100.000. Payah nolnya banyak banget. Pak Sawak minta tolong sama Samsung. Itu mudah tuh Bu ya. Itu kan simple aja mengkali-kalikan itu. Iya beko orang tak percaya jambo. Kalau ada orang 100.000 orang di Si Junjuang membayar zakat 100.000 rupiah, maka terkumpul duit di Si Junjuang satu bulan 10 miliar satu bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya punya penghasilan yang sebulan dia berzakat 100.000. Amin. 100.000 itu berapa? Kalau gajinya 5 juta, 2,5%-nya 25.000. 25.000. Berarti kalau 5 juta 125.000. Ini kalau ditengok dari wajah-wajahnya mungkin sebulan 100 juta. Amin. Berarti zakat langsung pengutipan zakat. Yang paling tinggi zakat. Jadi kalau bapak satu bulan dapat duit 4 juta, 25.000, 100.000 satu orang. Yang berzakat hanya 50% penduduk Si Junjuang, terkumpul tiap bulan 10 miliar. Berarti zakat orang Si Junjuang selama 1 tahun terkumpul sebanyak 120 miliar. Mudah-mudahan ini terwujud insyaallah. Amin. Jangan berzakat awak surang-surang saya. Ini banyak orang berzakat 100.000, 25.000 diaginya sebelah kanan, 25.000 sebelah kiri, 25 ke muka, 25 ke belakang. Habis satu batang lidi indak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau lidi dan banyak kau dikek, maka akan menjadi sapu lidi, bisa awak membuat banyak. Berdiri masjid, pondok pesantren tahfiz Quran, membiayai anak-anak Si Junjuang berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, ditanggung biaya hidupnya, dibuatkan rumah asrama mahasiswa Si Junjuang di Kairo. Amin. Dalam rangka peresmian rumah Si Junjuang di Kairo, diundang Ustaz Abdul Somad pengguntingan pita. Ambo biasanya bagian gunting-gunting saja. Sampai patang ada acara khitan masal di Pekanbaru. Khitan masal 100 orang gratis, pengguntingan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Diagihnya anda jadi tidak berani ambo khawatir cubo-cubo habis belum. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang paling tinggi zakat, di bawah zakat adalah wakaf. Wakaf kau mesti ada sampai orang nambah wakaf, orang nama nerimo wakaf, ada haratonan diwakafkan, ada ijab qabul. Orang nambah wakaf, ambo wakafkan tanah iko untuk pembangunan masjid Kamang Baru. Kecek orang nama nerimo wakaf, kami tarimo sebagai pengelola wakaf. Iko tanah wakafnya dicatat oleh Pak Kua. Itu namanya akta ikrar wakaf. Jadi kalau sesudah tausiah iko, ada bapak-bapak dan permisi ke ibu-ibu, bung permisi ya, udah baik kamu, ambo ingin menjumpai Pak Kua. Ibunya berang, itu bukan ingin babini sekali lagi, inyo ingin akta ikrar wakaf. Iko perlu. Banyak orang mewakafkan tanah tapi tidak diurus ke Pak Kua. Akhirnya apa? Inyo mati,
anaknya ndak kenal agama, dijualnya balik. Dulu tanah itu diwakafkan sebab tanah itu ndak laku, sampai jin buang cucu. Rupanya kini dibangun mall, tanah kok mahal, 5 juta semeter. Berapa banyak kasus cucu mengambil tanah wakaf datuk neneknya. Oleh sebab itu maka perlu didaftarkan ke akta ikrar wakaf. Nah paling tinggi zakat, nomor 2 wakaf, nomor 3 infak. Infak itu harta, masukkan piti itu infak. Dan paling rendah paling bawah itu sedekah. Mana sedekah paling bawah? Sebab sedekah tidak perlu piti. Makanya dalam hadis disebut tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, itu maka jangan ditulis di kotak-kotak iko kotak sedekahnya. Beko kalau nyelewat orang senyum saja. Kalau mau ditulis, tulis kotak infak. Iko banyak orang salah. Dibuatnya situ kotak sedekah. Ini ada isinya. Sebenarnya lalu orang senyum saja. Ditanya, "Angkulah bersedekah?" Lah, mana sedekah? Iko senyum kok sedekah. Dibuka isinya senyum saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita. Piti dibalikan ke makanan, busuk. Wa ma labista fa ablaita. Piti dibalikan ke pakaian, lapuk. Wa ma tasaddaqta yang disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, akan dibawa mati menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain datang tausiah ke Siko, iko hanya tiang-tiang saja. Setelah berdiri gagah sampai awan pun masuk ke masjid. Wah biasa masjid Kamang Baru. Di Tampek lain awan di luar masjid, di Kamang Baru di dalam masjid itu awan. Luar biasa masjid. Di Tampek lain ambo sholat, lantainya semen kasa, bangki ewak dari sholat, apa nenggatakan yang rupanya semen kasar di kening kita. Rapi di masjid Kamang Baru, calilah. Ndak ada lay karpet, ndak ada lay keramik, di bawahnya semen, ditutik keramik, ditutik pula karpet, ditutik lo dinding. Sampai balabiah satu orang Kamang Baru bersedekah, balabiah keramik manjek juga dinding naik kate. Wah biasa. Tiangnya pun ameh pula. Oh luar biasa. Mudah-mudahan nambah wakaf iko kalau nyo masih hidupnya diridhoi Allah. Kalau nyo lah mati, kubunya lapang sejauh mata memandang. Salat subuh, salat zuhur, salat jumat, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, iktikaf, tahajud, mengalir pahala sampai hari kiamat. Bagi kita berinfak, zakat, wakaf, infak. Kama infak diisikan, isikan ke kotak-kotak, isikan ke keranjang-keranjang, sebarkan ke seluruh mata memandang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah, berwakaf, berinfak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah agiahlah inyo ganti ya Allah. Tapi malaikat kok adil. Orang nan pura-pura lalu waktu keranjang tu lalu. Orang nan pura-pura fokus mendengar tausiah waktu keresek itu lewat. Malaikat pun mendoakan yo. Hadisnya sahih. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indah amuah bersedekah, maka binasakanlah inyo ya Allah. Hadisnya ada. Ambon ndak ada memaksa. Nan bersedekah silakan. Nan ndak mau bersedekah, yo cari saya lah biko apa nanti jadi. Tapi awak ndak boleh suuzon.
Mungkin di sini nyo ndak sedekah, inyo rupanya langsung transfer banking melalui Bank Syariah Indonesia. Rupanya nyo langsung transfer banking, diambilnya handphonenya, langsung nyo buka Bank Nagari Syariah, langsung nyo transfer Bank Nagari Syariah Masjid Kamang Baru. Diketiknya, makasihnya magi 100.000, cuma dek grogi 100 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dompet Bapak Ibu ada 1 juta, amin. Di dompet Ibu ada 1 juta, amin. Masuk ke keranjang 100.000, pulang dari siko, makan, tiba-tiba meninggal. Nan awak bawa mati nan 1 juta apa nan 100.000? Ambulang sekali lagi. Kalau mati awak hari kok, nan awak bawa mati nan 100.000 iko atau nan 1 juta nan di dompet? Nan 100.000 kok nan mengawani awak. Adapun nan 1 juta nan di dompet tinggal 900.000 diambil deh bapak untuk modal kawin lagi. Ambo tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Saya hanya sedang bercerita fakta dan data. Masya Allah, tabarakallah. Piti-piti koleng akan menjadi amal soleh untuk pembangunan masjid, untuk wakaf, untuk segala keperluan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, 1 biji, ambatan sab'an sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100, 1 jadi 7 cabang, 1 cabang ada 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Allah itu maha mengetahui siapa saja yang berbagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagikan ke cincin, tinggal. Dibalikan ke rantai, tinggal. Dibelikan ke rumah, tinggal. Dibelikan ke mobil, tinggal. Dibelikan ke jilbab, tinggal. Dibelikan ke motor, tinggal. Yang dibawa kekal abadi, yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Ambo tausiah salat, karena mau salat Jumat. oh lah habis pula waktu, lah dapat kartu putih, habis waktu sebab akan siap-siap salat Jumat. Tapi alhamdulillah duitnya lah banyak masuk. Cuma baca lihat Pak, piti apa yang paling banyak masuk? Oh, cari tengok. Warna-warni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah buat Bapak Ibu sekalian. Ala haziniyah, untuk niat yang baik-baik ini, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, pemimpin adil dan amanah, diberikan Allah husnul khatimah, negeri si junjung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Di hari yang mulia, hari Jumat, di dalam masjid tempat paling mulia, bersama orang-orang baik dan mulia, orang beriman, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupi segala aib cacat-cacat kami di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa taqassu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tammim taqsirana, ampun segala kekurangan kami ya Allah.
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali urwati, wali ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik, wali man ahsana ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Siap-siap sholat Jumat. Nanti kita akan sholat Jumat bersama Khatib Ustaz Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.